Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radhi Ramadan dari jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang teknologi dalam perspektif Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 24. Kesempatan kali ini itu dilakukan untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah teknologi komposit. Teknologi meniru alam. Al-Quran menerangkan dengan jelas beberapa cabang ilmu pengetahuan modern. Di antaranya ada ilmu falak yang berbicara tentang astronomi, kemudian ada ilmu kelautan, kemudian ada ilmu tinjauan cuaca, meteorologi, kemudian ada ilmu hewan, zoologi, dan ada ilmu serangga, entomologi. Teknologi meniru alam. Di sini sudah tertulis bahwa teknologi itu meniru dari alam. Para penemu, para ilmuwan, dan para peneliti dan semacamnya itu ketika mereka menemukan atau membuat teknologi baru, model atau contoh awal dari mereka memiliki inovasi tersebut yaitu adalah melihat dari makhluk hidup terlebih dahulu, dilihat dari alam. Apa sih yang dilihat dari alam? Yaitu berupa sistem kerjanya, terus kemudian ada desain makhluk hidup tersebut gitu. Kemudian bagaimana sih langkah-langkah para ilmuwan ini meniru dari alam tersebut? Bagaimana langkah-langkah? Yaitu langkah yang pertama itu para ilmuwan ini mengamati terlebih dahulu. Mereka amati apa yang akan dia jadikan contoh dalam makhluk hidup tersebut, yang nantinya akan dijadikan teknologi yang akan dia hasilkan, atau teknologi baru yang akan dimunculkan oleh yang teknologi baru yang ditemukan olehnya. Kemudian setelah mengamati, dia mempelajari rancangan-rancangan. Mereka mempelajari rancangan-rancangan apa sih rancangan-rancangan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk hidup tersebut. Nah, setelah itu kemudian para peneliti atau para ilmuwan ini itu mendapatkan ilham atau mendapatkan pencerahan terkait teknologi tersebut, bagaimana sistemnya, terus bagaimana desainnya. Itu kemudian mereka menjalankan teknologi baru tersebut dengan cara mereka sendiri. Artinya ketika teknologi itu ada, itu teknologi tersebut tidak semena-mena begitu langsung ada, tetapi itu melihat dari alam terlebih dahulu. Lanjut. Baik, selanjutnya itu ada biomimetika. Alam adalah guru untuk bisnis dan desain. Sebuah panutan cara hidup, sistem yang dimiliki alam telah bekerja selama jutaan tahun yang lalu. Biomimikri adalah sebuah cara belajar dari alam. Pokok bahasan dari biomimikri yaitu adalah bahwa kita dapat belajar banyak dari dunia makhluk hidup sebagai acuan, rujukan, dan juga guru. Apa yang sama-sama dimiliki oleh para peneliti yaitu adalah pengakuan terhadap desain pada makhluk hidup dan gagasan yang muncul untuk menerapkannya dalam memecahkan permasalahan umat manusia. Kemudian, dialah Allah yang menciptakan dan yang mengadakan, yang membentuk rupa. Ya, di sini ini adalah penggalan arti dari surat Al-Hasyr ayat 24. Dari penggalan arti tersebut kita harus sadar bahwa yang Maha menciptakan,
yang maha mengadakan, yang maha membentuk rupa, yaitu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan para penemu, para peneliti, dan para ilmuwan lainnya. Artinya, ketika para ilmuwan, para peneliti itu menemukan hal-hal yang baru, itu sebenarnya sudah ada sejak lama di alam, dan itu sudah berjalan dengan baik di alam. Akan tetapi, dengan ilmuwan tersebut dibuat teknologi-teknologi baru yang hampir mirip dengan alam tersebut gitu. Tapi dengan alam tersebut tidak akan bisa sama, karena Allah menciptakan sesuatu itu dengan sempurna. Makhluk hidup atau para ilmuwan itu tidak akan bisa menandingi ciptaan dari Allah. Ya, baik, selanjutnya yaitu ada gambar burung dengan gambar pesawat ya di sini. Jadi di sini nih saya akan menjelaskan bahwa para ilmuwan itu akan memberikan inovasinya terhadap pesawat ini. Apa sih inovasi yang diberikan oleh para ilmuwan-ilmuwan ini? Para ilmuwan itu ingin berinovasi bahwa di pesawat ini nantinya itu kebisingan yang ada ketika saat pesawat melaju dengan cepat itu berkurang gitu kebisingannya, kalau bisa seperti yang ada pada burung hantu yang ada di samping pesawat ini. Kenapa saya tunjuk dengan panah? Artinya ketika ilmuwan itu ingin berinovasi, ilmuwan tersebut melihat dulu tiruan dari alam. Ya, teknologi adalah teknologi meniru alam. Nah, dari situ para ilmuwan mencari itu hewan apa yang sekiranya melaju dengan cepat, terbang di udara, melaju dengan cepat, kemudian senyap tanpa bising. Nah, kemudian ilmuwan tersebut menemukan burung hantu tersebut. Nah, burung hantu ini apa sih yang membuat burung hantu bisa melaju dengan cepat, kemudian tanpa suara gitu. Ternyata setelah diteliti, pada sayap burung hantu ini terdapat gerigi-gerigi. Nah, gerigi-gerigi ini bisa membantu menahan kebisingan udara yang mengalir melewati logam. Para ilmuwan juga sudah menemukan model komputer dan eksperimen terowongan angin yang ada di pesawat itu yang membuktikannya gitu, sudah menemukan. Nah, gerigi di tepi si burung hantu itu, depan sayap burung hantu itu dapat mengendalikan transisi antara aliran udara yang bergejolak dengan arus yang efisien gitu. Ya, kita lanjut aja, kita contoh berikutnya. Ya, contoh berikutnya yang mungkin sudah ada saat ini, yaitu ada di sini bisa kita lihat ini ya, di atas ini yaitu ada mobil ini jaraknya di situ mengeluarkan radar ya. Artinya di situ mobil ini sudah dilengkapi dengan cruise control. Jadi si mobil ini akan berhenti ketika jarak yang sudah ditentukan. Nah, kenapa bisa begitu ya? Nah, ini para ilmuwan juga melihat lagi dari alam. Kembali lagi dari penjelasan yang sudah dijelaskan. Teknologi meniru alam gitu. Tiru dari mana yang seperti itu? Kita tiru dari para ilmuwan meniru dari belalang. Kenapa dari belalang? Meniru dari belalang yang mempunyai antena ini, penginderaan listrik, penginderaan ya antenanya ini. Kenapa sih para ilmuwan melihat dari belalang? Nah, belalang ketika terbang di udara itu ketika berkumpul dengan ya
dengan sekelompoknya itu tidak saling bertabrakan. Mengapa? Karena dilengkapi dengan antena yang ada di antena yang ada di kepalanya si belalang tersebut. Nah, maka dari itu para ilmuwan mempelajari sistem dari antena itu seperti apa gitu. Terus apa yang digunakan di antena ini gitu, sehingga bisa mengatur jarak dengan teman lainnya. Nah, diterapkan pada mobil yang sekiranya teman-teman atau ya sahabat semua tahu, itu mobil sekarang yang baru-baru ini dilengkapi dengan fitur cruise control, sehingga menghindarkan yang namanya terjadinya kecelakaan. Tapi yang namanya kecelakaan itu tidak bisa dipungkiri ya, karena itu termasuk dalam takdir juga, seperti itu. Ya, kemudian ada statement ya. Ada yang dari semua yang sudah saya jelaskan, kemudian saya terakhir di sini ada statement bahwa semua teknologi yang dibuat oleh manusia itu tidak seberapa jika dibanding dengan sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya tadi, ketika para ilmuwan sudah menciptakan teknologi-teknologi yang baru, itu kembali lagi teknologi baru tersebut inspirasinya dari mana? Inspirasi teknologi tersebut dari alam. Nah, alam ini, siapa yang menciptakan alam ini? Alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, teknologi yang dibuat oleh manusia itu tidak bisa membandingkan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bisa kita lihat juga kesimpulannya dari semua apa yang sudah saya bahas tersebut, itu terdapat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 24. Nah, ini arti lengkapnya. Itu yang tadi itu saya ambil potongannya, kemudian ini yang lengkapnya. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, dari artinya ini dilanjutkan dengan memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah ini apa sih? Nama-nama yang indah ini yang sudah tertera yang ada pada Asmaul Husna. Kemudian apa yang di langit dan di bumi itu bertasbih kepadanya. Termasuk kita, umat manusia, itu harus bertasbih. Harus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Melaksanakan, salah satunya itu dengan melaksanakan sholat. Di dalam sholat itu adalah kita membaca tasbih. Dan dialah yang maha bijaksana, maha perkasa dan bijaksana. Tidak ada yang perkasa menandingi keperkasaannya Allah Subhanahu wa taala dan sebijaksananya Sang Maha Pencipta. Nah, dengan penjabaran yang sudah saya jelaskan tentang surat teknologi dalam surat Al-Hasyr ini, mudah-mudahan itu dapat membangkitkan kita semua, para pencari ilmu yang berada di bidang teknik ya, terutama itu di bidang teknologi. Ketika kita sudah mengetahui ayat ini, semoga kita lebih termotivasi untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Mungkin apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena di sini saya masih dalam tahap belajar. Mungkin ada kritik dan saran yang membangun, bisa langsung tulis di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.